Ya, balik lagi di channel gue Taufik Irfani. Kali ini gue bakal nge-review 2 buah intercom yang recommended banget menurut gue buat kaum mendang-mending. Di hadapan kalian udah ada 2 intercom dan 2 helm full face dari KYT yang waktu itu gue pernah review, KYT NXS dan KYT CC Course yang sama-sama punya livery dari Alex Espargaro, yang satu 2018, yang satu 2019. Kali ini gue bakal ngejelasin 2 buah intercom. Yang pertama, Adjust P6 Pro yang gue beli seharga 450 ribuan dulu. Gak tahu deh sekarang harganya berapa, dia sampai 500 ribu lebih mungkin. Yang kedua, Maxto M2 berdiri di atas semua golongan. Jadi 2 buah intercom ini harganya sama-sama di bawah 1 jutaan. Terus fiturnya juga lumayan lah dengan harga segitu. Apalagi di Maxto M2 udah ada FM radionya. Kita kupas satu-satu yuk. P6 Pro itu sama-sama terbuat dari plastik, sama Maxto juga. Build kualitasnya sama-sama plastik. Adjust P6 Pro dengan antenanya di sini, gak bisa dilipat kayak Sena ataupun Vector ya. P6 Pro ini udah disempurnakan dari P6 biasa, yaitu ditambahkannya baterai yang tadinya cuma 530 mAh sekarang menjadi 850. Jadi waktu bicara sama standby-nya lebih lama. Terus bisa pairing ke HP, bisa buat GPS navigation dari sini kalian bisa dengarkan. MP3 player, bisa koneksi ke Sena juga. Ini jaraknya antara intercom Adjust P6 Pro dengan intercom lawannya sampai 1200 meter atau 1,2 kilo ya. Baterainya tahan hingga 12 jam. Terus standby-nya 180 jam bisa kayaknya. Koneksi aman sampai kecepatan 120. Dia memang tahan air, cuman kalau hujannya gede dia bisa konslet dan akhirnya adjustnya nggak bisa mati. Jadi ketika adjustnya hidup, tetap hidup terus. Ini nah, biasanya kan kalau matiin pakai yang penceten kecil ini ya, langsung mati nih, gue tekan. Nah, mati kan. Nah, kalau misalkan kehujanan dia nggak mau mati, hidup terus, jadi hidup terus. Itu sih kekurangannya di Adjust. Mungkin di intercom lain juga seperti itu, karena intercom kan digunainnya bukan pas hujan ya. Terus speaker sama mic-nya udah bagus. Mic-nya udah nurangi noise ya dari suara angin atau gangguan di sekitar. Jadi yang masuk tuh cuman suara dari si pengendaranya itu, karena mic-nya kan ditaruh depan mulutnya. Dapat terkoneksi hingga 6 rider ya, memang bisa. Sama-sama intercom P6 bisa, tapi nggak bisa partikel walaupun sama-sama P6. Beda dengan kakaknya P4, modelnya sama-sama seperti P6, cuman P4 itu udah ada FM radio dan bisa partikel. Jadi ketika kalian punya P4 4 piece atau 6 piece bisa koneksi dan bisa ngomong berbarengan. Kalau Adjust nih gantian ngomongnya, 2 orang. Terus Adjust tuh sekarang udah ngeluarin K7 modelnya seperti Sena ya modelnya. Tapi gua saranin kalau misalkan mau yang pindah ke K7, mending lu beli ini aja sih, menurut gua gak beda jauh fiturnya. Kecuali lu pengen partikel, lu beli P4 aja mending kata gua. K7 menurut gua nggak recommended, soalnya bracket ke helmnya juga agak jauh. Terus gua jelasin yang Maxto M2. Kenapa gua dari P6 terus beli ke Maxto M2? Karena udah setahun lebih gua ngerasain P6, suaranya emang oke lah segitu. Cuman berhubung istri gua helmnya belum pakai intercom,
Jadi gue sambil sekalian nyoba beli Maxto M2. Ternyata fiturnya lebih melimpah. Sekarang harganya sekitar segini di marketplace ya. Unggulan Maxto M2 ini bisa partikel asal sama-sama Maxto M2 gitu, berenam. Cuman kalau misalkan ke sama intercom lain belum bisa. Gue udah pernah coba di 3 P6 Pro, belum bisa partikel. Jadi Maxto M2 ini speakernya lebih bagus dari P6 yang gue rasain. Terus dapat 2 mic, kalau P6 tuh dapat 1 mic, kalau Maxto dapat 2 mic. Mic untuk helm full face sama mic untuk helm half face. Helm half face nya sama mic-nya dengan P6 ya, P6 Pro. Terus kenapa gue beli ini? Pertama, Maxto M2 ini modelnya simple seperti Parani ya, cuman kalau Parani tuh membulat semua kayak gini, kalau Maxto kayak gini. Jadi gue ngambil Maxto yang pertama emang ekonomis, harganya murah, dan kebutuhan gue cuman pengen ngobrol sama istri gue aja doang yang dibonceng gitu, nggak pengen partikel. Ya pengen yang punya partikel sih pengen, karena mungkin sesekali gue bakal sunmori. Tapi untuk saat ini Maxto M2 udah cukup. Terus sama-sama ini anti air. Cuman gue belum pakai di hujan gede sih, baru di gerimis-gerimis doang. Gak tahu bakalan ada konslet kayak P6 atau enggak. Terus universal connected Bluetooth, gue suka fitur yang ini tuh gara-gara bisa koneksi dengan perangkat Bluetooth lain. Misalkan lu punya Maxto M2, nah lu pengen bisa ngomong nih sama boncengan lu beli aja perangkat Bluetooth kayak gini, lalu bisa sambungin ke Maxto M2. Gue udah pernah nyoba dan hasilnya bisa ngobrol, walaupun nggak pakai intercomnya. Kalian maksudnya sistem intercom kan kayak HT gitu ya. Tapi kalau pakai Maxto ini kayak Bluetooth ke Bluetooth, soalnya jaraknya deket gitu. Karena Maxto M2 bisa any Bluetooth connection gitu. Jadi gue rekomen banget buat yang pengen punya intercom dan bisa ngobrol sama boncengannya. Kalian cuman beli Maxto M2 1, terus boncengan kalian beli alat kayak gini, sambungin ke sini, udah kalian bisa boncengan tanpa harus salah dengar gitu. Terus apa lagi ya, sama-sama stereo musik, GPS navigation, phone call, voice prompt, FM radionya udah ada. Kalau ini, kalau di Maxto itu udah IP67, kalau di EJS kayaknya IP65 kayaknya. Headphone noise controlnya sama-sama udah ada. Clamp kitnya sama-sama 2 piece di Maxto dan di ini di EJS sama-sama 2. Kalau di Maxto yang satu menjepit di helm, yang satunya ditempel di helm kayak modelnya Pektok. Terus kalau yang EJS sama-sama dijepit, tapi yang satu bahannya clamp kitnya tuh bahan besi, yang satunya bahan plastik. Jadi yang kalian helmnya sayang buat dijepit pakai yang besi, pakai yang plastik, cuman resikonya cepet patah aja gitu. Mungkin itu aja sih untuk rekomendasi intercom di bawah 1 juta. Gue saranin 2 intercom ini. Kalau enggak ya P4 Pro, berhubung unit yang gue belum punya, gue cuma bisa saranin 2 ini. Kalau enggak, kalian beli ini dan boncengan kalian beli alat itu, bisa connect. Kalau enggak ya beli P6 dua-duanya, bisa connect juga. Oke, cukup sekian review dari gua. Mungkin kurang lebihnya bisa kalian tambahkan di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.